Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Mocha Time. Dan di video kali ini saya akan membahas film berjudul Prey tahun 2022 dan tentunya bergenre action, yang mana film ini akan menceritakan perjuangan seorang wanita suku pedalaman dalam melawan makhluk asing dari luar bumi bernama Predator. Oke, agar tidak kelamaan, langsung saja siapkan minuman serta cemilan dan selamat menonton. Meledak. Berlatar belakang di tengah hutan belantara, kita akan diperkenalkan dengan sebuah suku bernama suku Comanche yang memiliki rumah layaknya sebuah tenda-tenda zaman kuno yang terbuat dari kayu dan beberapa kulit hewan. Lalu, di salah satu tenda itu kita akan melihat seorang wanita yang baru saja bangun tidur bernama Naru yang berstatus sebagai tokoh utama dalam film ini. Seperti suku-suku pedalaman pada umumnya, mereka memiliki rutinitas yang sama, yaitu mencari tanaman, berburu, dan berlatih memanah. Lalu saat sedang mencari bunga, Naru yang ditemani anjingnya melihat seekor rusa yang secara spontan membuat Naru memburunya. Tapi saat di tengah perburuan, anjingnya terkena sebuah jebakan sehingga membuat rusa yang diburunya berhasil kabur. Sambil melepaskan anjingnya dari jebakan, Naru tiba-tiba mendengar suara gemeruduk dari langit yang ternyata berasal dari sebuah pesawat luar angkasa. Dan film pun dimulai. Ketika sedang berlatih memanah dengan Taabe, ini orangnya, Naru bercerita tentang benda yang dilihatnya tadi, serta berkata kalau dia sudah siap untuk melakukan ritual sukunya yaitu Kutamiya. Akan tetapi, Taabe yang mendengar itu merasa kalau Naru hanya berangan-angan dan belum siap melakukan ritual Kutamiya. Dengan perasaan yang sedikit jengkel, Naru kembali ke rumahnya. Di sana Naru bercurhat kepada ibunya tentang apa yang dialaminya hari ini. Dan untuk menenangkan hati Naru, ibunya menyuruh Naru untuk pergi mencari bunga. Ketika sedang mencari bunga, Naru dikejutkan dengan teriakan-teriakan yang berasal dari sukunya. Yang mana saat Naru bertanya, salah satu dari mereka menjawab bahwa ada seekor singa di dalam hutan. Kalpana dan Tombak, Taabe berserta beberapa temannya pergi ke dalam hutan untuk memburu singa itu. Tapi saat mereka sedang waspada, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Naru yang diam-diam mengikuti mereka dari belakang. Setelah sedikit berbincang, akhirnya Naru diperbolehkan ikut berburu bersama mereka. Di tengah hutan, mereka menemukan seseorang dari sukunya bernama Puhi yang sedang tidak sadarkan diri karena serangan dari seekor singa. Lalu, dengan cekatan Naru langsung mengobati luka Puhi. Dan orang-orang yang lainnya membantu menandu Puhi untuk kembali ke rumah. Sedangkan Taabe yang merasa jago memilih untuk tinggal dan memburu singa itu sendirian. Tetapi Naru yang mendengar itu memperingati Taabe karena yang akan dihadapi bukan hanya seekor singa, melainkan ada seekor makhluk yang bahkan Naru sendiri belum tahu pasti apa makhluk itu sebenarnya. Dan karena merasa khawatir, Naru memutuskan untuk ikut berburu bersama Taabe. Sesampainya mereka di sarang singa, Naru bersama dengan seorang teman Taabe menunggunya di atas pohon. Tapi singa itu tiba-tiba datang dan membuat Naru harus berduel dengan singa itu. Dengan perasaan yang was-was dan penuh perhatian, Naru mencoba untuk mengalahkan singa tersebut. Akan tetapi karena sebuah fenomena yang aneh, akhirnya Naru terjatuh dari pohon dan membuat dia pingsan. Setelah terbangun, Naru yang baru saja keluar tenda langsung melihat Taabe tengah membawa seekor singa yang sudah mati di pundaknya. Yang mana, hal ini membuat Taabe dinobatkan sebagai kepala pemburu oleh ketua sukunya. Akan tetapi Naru yang tahu kalau ada sesuatu yang lebih berbahaya dari singa, langsung protes kepada Taabe. Tapi, dengan kata-kata yang manis, Taabe berhasil membuat Naru pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Naru yang masih penasaran membulatkan tekadnya untuk memburu makhluk itu sendirian dan untuk membuktikannya kepada semua orang di sukunya. Di tengah hutan, Naru yang ditemani anjingnya menemukan sebuah jejak kaki yang berukuran 2 kali lebih besar daripada kaki beruang. Di sisi lain, di makhluk asing yang kita panggil saja dia Predator sedang mengawasi seekor serigala yang sedang memburu kelinci, yang mana nanti si Predator akan membunuh serigala itu karena menganggap serigala itu adalah salah satu makhluk terkuat di bumi. Satu malam telah dilewati oleh Naru. Ketika dia sedang berjalan di sekitar sungai, Naru menemukan beberapa bangkai banteng dengan kondisi yang telah dikuliti. Lalu ketika sedang berdoa, tiba-tiba Naru mendengar suara seekor hewan yang ternyata berasal dari seekor beruang di tepi sungai yang sedang memangsa seekor rusa. Tapi karena Naru membuat suara gaduh, beruang itu langsung mengejar Naru. Karena panik, Naru kabur dengan menyelam ke dalam sungai dan bersembunyi di dalam rumah berang-berang. Ketika keadaan Naru semakin memburuk, tiba-tiba beruang itu mengalihkan perhatiannya ke seekor makhluk yang ternyata itu adalah si Predator, sehingga membuat mereka bertarung satu sama lain. Naru yang melihat beruang itu berhasil dikalahkan, memutuskan kabur dengan cara berenang mengarungi sungai.
Di hutan, ketika Naru berhasil kabur dari predator, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan beberapa orang dari sukunya yang ternyata ditugaskan oleh Taabe untuk mencari Naru. Di sini Naru yang bertemu dengan mereka langsung bercerita tentang makhluk yang dilihatnya tadi. Akan tetapi karena mereka tidak percaya, menyebabkan sedikit perkelahian di antara mereka terjadi dan berujung dengan dikatnya tangan Naru. Saat akan pulang kembali ke desa, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan si predator dengan teknologi transparannya yang langsung menyerang Naru dan orang-orang dari sukunya. Naru yang terikat mencoba untuk melepaskan ikatannya dan lebih memilih kabur menghindari predator. Tetapi saat Naru sedang berlari menghindari predator, tiba-tiba dia terkena jebakan, yang mana hal ini membuat beberapa orang dengan senapan api di tangannya datang dan seketika membuat Naru pingsan. Terbangun di sebuah kandang, Naru yang bingung mencoba untuk melepaskan diri dari situ. Tetapi salah satu dari orang-orang yang mengurung Naru meminta Naru untuk bekerja sama dengan mereka, yang mana jika Naru tidak mau maka mereka akan melukai Taabe yang juga tertangkap oleh mereka. Singkat cerita, Naru dan Taabe dijadikan umpan oleh para pemburu, tetapi tanpa mereka sadari, si predator datang dari belakang dan membunuh beberapa pemburu. Karena telah membunuh sebagian pemburu, predator yang merasa kuat dengan santainya berjalan menghampiri Naru. Tapi tiba-tiba beberapa pemburu yang tersisa mencoba melumpuhkan si predator, tetapi karena lengah usaha mereka jadi sia-sia dan malah menyebabkan kematian bagi mereka. Naru dan Taabe yang melihat para pemburu dibantai langsung mencoba melepaskan ikatan mereka dan melarikan diri dari serangan predator. Kembali ke para pemburu, mereka yang dari tadi sedang menembaki predator dikejutkan dengan sebuah benda yang dijatuhkan oleh predator. Yang tiba-tiba di sisi lain, Naru yang berhasil melepaskan diri memutuskan kembali ke camp para pemburu karena di sana dia melihat anjingnya sedang diikat. Dengan mengendap-endap, Naru mulai melumpuhkan para pemburu yang masih berada di sekitar camp. Setelah semua pemburu berhasil dibereskan, Naru yang sedang duduk tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan seorang pemburu dengan keadaan terluka di bagian kakinya yang meminta bantuan kepada Naru untuk mengobati kakinya. Dengan balasan mengajari Naru cara memakai pistol. Setelah selesai mengobati pemburu itu, Naru yang mendengar suara predator langsung bersembunyi di balik pohon. Di sini Naru menyadari bahwa efek bunga oranye yang diberikannya kepada pemburu membuat si predator tidak bisa mendeteksi keberadaan pemburu itu. Karena seperti yang kita ketahui, kalau predator mendeteksi keberadaan targetnya melalui suhu panas. Lalu karena pemburu itu terinjak dan berteriak, membuat anjing Naru datang menghampiri suara itu. Predator yang tahu itu pun bersiap menembak anjing Naru, tapi tiba-tiba datang Taabe dengan menunggangi kuda, memukul predator yang membuat topengnya terlepas. Di sini Naru lagi-lagi mengetahui kalau cara kerja senjata predator itu mengikuti arah laser yang berasal dari topengnya. Karena Taabe bertarung melawan predator, Naru yang melihat ini berinisiatif untuk membantunya. Tapi karena kemampuan predator yang bisa menjadi transparan, Taabe berhasil dikalahkan dan Naru kembali kabur dari si predator. Di sungai, dengan meratapi apa yang telah terjadi, tiba-tiba Naru melihat salah satu pemburu yang selamat. Dan dengan ini Naru pun membuat sebuah rencana untuk membunuh si predator. Di tengah hutan, Naru bersama si pemburu yang sedang terluka mencoba memancing si predator. Dan dengan memakan bunga oren, Naru menjadikan si pemburu sebagai umpan untuk mengambil topeng dari predator itu. Dan lari ke dalam hutan untuk menjebaknya. Di dalam hutan, Naru yang sudah menyiapkan berbagai jebakan memberanikan diri bertarung dengan predator. Dengan berbagai jebakan yang telah Naru persiapkan, akhirnya predator menjadi kewalahan, bahkan harus kehilangan satu tangannya. Dengan kesempatan itu, Naru berhasil menarik si predator sehingga terjatuh di dalam lumpur.
Lalu dengan memanfaatkan topeng si predator, Naru berhasil membunuhnya. Yang mana kemudian Naru membawa kepala predator itu ke sukunya, yang membuat dia dinobatkan sebagai kepala pemburu yang baru. Tamat, ending yang sangat mempredatorkan ya guys ya. Saya selaku direktur utama dari channel Waka Time mengucapkan terima kasih karena kalian semua sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, and subscribe ya guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.